Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, ketemu lagi bareng saya Sally Giovanni. Insya Allah malam ini kita akan sharing IG Live dengan tamu yang selalu istimewa, ya kan? Pada malam hari ini menarik banget. Tema yang akan kita bahas adalah gimana caranya kita tetap bersyukur dalam kondisi pandemi seperti ini. Penting banget ya ini karena memang banyak sekali yang udah pada curhat ya kan, mengeluh bahwa kondisi pandemi seperti ini memang sangat berdampak pada banyak pihak ya. Tentunya semua pasti ngerasain gitu kan, berbagai macam sektor pasti ngerasain dampak dari pandemi seperti ini. Lumayan ya kan, kita udah berapa bulan nih di rumah aja gitu. Insya Allah kita harus tetap bersyukur ya kan. Kita akan membahas ini dengan tamu spesial kita, Pak Budi. Nanti kita undang dulu ya Pak Budinya ya. Sebentar, Pak Budi. Kita lagi menunggu Pak Budi. Silakan teman-teman kalau mau ngasih pertanyaan boleh, nanti insya Allah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah, Mas Eli. Pak Budi apa kabar? Baik. Masya Allah. Itu pemandangannya bagus banget. Lagi di Bagus, mana? keren. Yo. Masya Allah. Saya baru sampai Surabaya. Alhamdulillah. Tadi saya dari Cikarang jam 10, tapi lewat darat tadi saya. Oh, berapa jam Pak? Dari Cikarang ke Surabaya lewat darat? Tadi jam 10 sampai jam 6. Oh, Masya Allah ya. Tadabur alam. Iya, tadi itu. Iya. Mau lanjut kemana nih Pak? Habis dari Surabaya mau ke Banyuwangi? Mau ke Banyuwangi, besok pagi mau ke Banyuwangi. Asik. Jangan lupa ke Bali. Lanjut. Saya baru kali ini loh Mbak, keluar jauh nih. Biasanya di rumah aja. Iya. Kemarin aku juga sama Mas Ibnu ke Belitung. Udah lama kan nggak kemana-mana. Cuma mikirnya mumpung masih sepi gitu loh, belum begitu ramai jadi curi start duluan liburannya. Iya. Kalau ini baru kan, kali ini jauh perjalanannya baru jauh. Iya, Masya Allah. Karena ada acara di Banyuwangi, makanya harus datang. Iya. Aku mau dong ke Banyuwangi juga. Ke Banyuwangi. Kayaknya udah mulai. Saya lihat tadi sepanjang jalan rame orang naik mobil ya kayaknya ya. Iya, benar. Pasti sih. Iya. Kemarin aku ke Banyuwangi juga diundang sama ini apa? Panas. Iya. Tapi waktu itu wisatanya belum dibuka. Cuma memang Banyuwangi itu benar-benar top banget ya. Udah mempersiapkan terlebih dahulu untuk menyambut para wisatawan yang mau liburan ke Banyuwangi. Iya, keren. Iya, insya Allah lah. Semoga kondisinya segera membaik ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan lah. Iya, amin. Iya, Pak. Ya. Aku mau ngucapin makasih dulu ya kan, Masya Allah. Pak Budi udah mau meluangkan waktunya untuk sharing bareng kita di sini ya kan, sahabat inspirasi. Alhamdulillah loh masih dikasih kesempatan ya kan. Makanya ini penting banget, tema kita pada malam hari ini adalah gimana caranya sih kita masih bisa bersyukur dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena kan memang bersyukur itu penting banget ya Pak Budi ya, mau dalam kondisi apapun kita harus tetap bersyukur. Syukur itu buat kita awet muda. Asik. Terbukti Pak Budi awet muda gitu ya, karena beliau selalu bersyukur. Jadi bersyukur sama senyum itu, ya kan, buat kita awet muda, buat kita. Ini tuh, jadi kuncinya itu salah satu itu ya bersyukur. Habis itu banyak senyum. Asik. Ibadah semua tuh. Iya, jadi kan ruwet, nggak usah gitu, nggak usah ruwet dah ya pokoknya.
Asik. Iya, iya. Ya ampun. Terus kan bersyukur, dengan kita bersyukur kan insya Allah kita akan ditambah ya lagi nikmatnya. Karena nikmat Allah tuh sebenarnya sangat berlimpah gitu. Kita nggak sanggup kan menghitung berapa coba nikmat Allah dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut kita gitu kan. Makanya sedih banget ya Pak Budi ya kalau misalkan kita masih mengeluh gitu kan dengan ujian yang nggak seberapa lah dibanding nikmat yang udah Allah kasih dan sejak kita dalam kandungan, kita sudah lahir dengan selamat, kita sekarang sudah diberi kesempatan untuk beribadah gitu kan, menjadi hamba Allah yang insya Allah semoga bisa bermanfaat kayak gitu ya Pak Budi. Karena gini aja Mbak. Oh ya, salam kenal semua nih followernya Mbak Seli, banyak nih, emang dikit follower. Wah, followers Pak Budi yang banyak ini. Ya. Salam kenal nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nih malam ini dari Pak Seli nih, ya kan. Saya memang kemarin bilang Mbak Seli, kita mesti bersyukur nih di tengah pandemi. Simpelnya gimana caranya bersyukur ya, nah gini aja. Ya, pasti semua sekarang ini semua lagi susah, ya kan. Lagi menurun lah, sih susah sih nggak menurun, ya omset menurun, kerja menurun. Tapi masih bisa makan kan, yang itu. Masih bisa, alhamdulillah. Kalau saya itu suka membayangkan saya Mbak, ya kan. Saya itu suka, saya mah dari dulu-dulu juga kalau namanya kita kerja, saya kan main proyek gitu ya. Ada bayarnya lama, nggak dibayar lama. Nah, gimana supaya kita tuh, menurut saya supaya kita kuat ya, kuatkan bersyukur gitu ya. Itu saya selalu memandang ke belakang. Toh hari ini adalah hari kita yang terindah nih pasti Mbak. Semua nih yang pokoknya ikut live hari ini, inilah hari kita yang terindah dibanding kita pertama lulus SMA. Ayo, kalau saya dulu lulus SMA boro-boro makan ya kan. Sekarang kita mau makan ya alhamdulillah masih bisa makan. Mau makan Padang masih bisa. Kalau saya dulu lulus SMA makanannya susah. Makanya artinya kalau saya selalu berpatokan kepada 20 tahun yang lalu lah saya berpatokan. Pertama ringan dulu saya itu dulu tinggalnya di kampung Mas Eli. Di mana Pak? Palopo. Oh, Masya Allah. Itu 8 jam dulu by bus, ya kan? Gak ada pesawat zaman dulu saya itu. Jadi kampung Palopo sana. Memang saya kecilnya di Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. SD, kelas 6 SD lah di Banyuwangi. Saya kan orang sana, orang Bugis, bapak saya. Ini sini, orang sini. Nah, pas bapak saya kan dulu tentara, pas dia pensiun, bawa tuh ke sana ke kampungnya. Kepala saya dulu naik kapal laut Mbak Seli, naik kapal laut 2 hari 2 malam. Waduh. Jadi gini dulu, dari Banyuwangi naik kereta semalam. Ke Surabaya, terus kita naik kapal laut 2 hari 2 malam. Ya. Udah gitu turun di Makassar, ya kan? Makassar naik bis lagi. Waktu tahun 80-an itu. Waduh, saya belum lahir tuh Pak Budi. Oh, ya kan. Mas Eli masih entah ada di mana itu ya. Masya Allah. Terus udah gitu, udah naik bis sekitar 10 jam lebih. Kita turun tuh di kampung lagi, di pinggir jalan. Terus saya tanya bapak saya, Pak udah nyampe Pak? Belum. Lah, belum nyampe lagi kampungnya? Belum. Kita nunggu mobil sayur dulu katanya. Jadi kita naik lagi ke atas gunung, naik mobil sayur. Sampai naik mobil sayur, barulah sampai ke nenek saya. Jadi dulu saya nangis saya waktu itu. Pas pertama nyampe, sekarang nggak ada listrik, nggak ada lampu, pokoknya nggak ada gitu-gitu. Nggak ada radio, nggak ada pokoknya gitu. Sementara kan kita kemarin di Banyuwangi kan, saya biasa nonton TV, bioskop juga ada kan di Banyuwangi. Hari itu saya dibawa sama bapak saya ke kampungnya, ya tidak ada listrik, tidak ada TV, ya kan? Rumahnya jauh-jauh. Nangis saya tuh Mbak waktu itu, nangis saya. Saya bilang Pak, saya mau pulang ke Banyuwangi lagi deh, nggak mau saya tinggal di sini, ya kan? Nah, satu pesan bapak saya waktu itu.
nanti kamu jadi kuat kalau kamu susah kayak begini. Makanya saya kan orangnya kan kelihatannya santai. Saya ditanya sama orang, Pak Budi, itu korek kamu nggak dibayar, kamu nggak stres tuh, gitu kan? Saya bilang, ya dulu hidup saya lebih susah sih dari sekarang. Lebih susah. Iya benar-benar. Gitu loh, ya kan? Jadi saya patokannya begitu ya. Makanya ini teman-teman yang menurut dirinya, ya kan? Yang menurut diri susah, coba deh berkaca ke belakang. Dulu waktu SMA dulu emang pada punya duit? Enggak, kan nggak tahu deh. Kaya ya, saya nggak tahu deh. Tapi kalau saya dulu susah, ya kan? Saya dulu, ya tadi saya bilang, habis itu lulus, saya sekolah SD di sana lah di Palopo, jauh jalan kaki Mas Eli, jauh SMP sana, STM juga di Palopo juga. Nah setelah lulus, saya merantau ke Jakarta, Mbak. Usia berapa itu, Pak? Berarti baru lulus 17-18 merantau? 19 tahun. Saya ke Jakarta. Balik lagi, habis lagi 10 jam. Naik kapal laut lagi 2 hari 2 malam. Ya kan? Lah di Tanjung Priuk tuh, ya kan? Di Tanjung Priuk nggak tahu. Saya dulu nggak tahu kiri, nggak tahu kanan loh di Jakarta itu. Saya dulu modalnya doa. Ya kan? Iya ya, nekat ya Pak Budi. Ya, saya dulu modalnya doa aja. Pokoknya setiap ya sampai sekarang itu saya apapun yang saya lakukan saya pasti berdoa. Karena saya ya untuk mewujudkan cita-cita kita itu berdoa. Setelah kan kita pikirkan, ya. Tapi kalau nggak pernah berdoa gimana mau terwujud cita-cita ya. Oke, jadi kita balik lagi nih. Pokoknya kita fokus di bersyukur di saat pandemi ya. Teman semua. Tadi saya bilang, hari ini adalah hari kita yang terindah kalau saya dibanding kita pertama lulus. Kalau SMA masih oke hidupnya, balik lagi SMP. SMP kan lu pada pakai celana pendek, ya kan gitu. Sekarang celana pendek, udah nggak pakai celana pendek, celana panjangnya udah banyak gitu kan. Gitu. Jadi artinya teman-teman semua, susah pun apapun kita hari ini, itu masih banyak orang lebih susah dari kita. Dan yang katanya orang-orang kaya yang perusahaannya lebih besar itu lebih parah, kan? Lebih parah, kan? Karena dia mesti menghidupi, ya kan banyak karyawannya kayak Mbak Sela. Banyak. Masya Allah. Disinilah apanya, ya, apa Mbak Seli? Disinilah kita diuji sebenarnya. Saya selalu bilang nih, kalau ditanya teman-temannya, kita ulang, saya Pak Budi apa kuncinya sukses ya? Salah satu ya. Satu adalah kita mesti berdoa. Ya. Itu adalah doanya kita, ya kan? Mbak Seli pasti dulu waktu masih muda pasti pengen cita-cita dari pengusaha. Iya, ya? Pengen banget jadi orang sukses, jadi pengusaha, berdoa. Ya, berdoa kan. Nih ya. Ini kita nih ya. Kita sekarang mungkin mobilnya Innova. Mungkin kita belum pernah berdoa. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Ya kan? Doa aja dikasih teman-teman kan. Iya. Kita banyak doa. Masalah gitu ya kan. Sekarang ini kita seperti sekarang ini emang doanya apa? Kan gitu. Kalau saya sih lah ya kan, saya dulu zaman masih muda-muda dulu Mbak, masih umur 20-an, 30-an itu doa saya memang saya pengen mobil Wrangler, pengen Masya Allah. Pengen Harley Davidson, padahal waktu itu kerja pun ya pas-pasan, tapi saya selalu berdoa tuh, ya kan. Ya, bayangkan saya umur 20 tahun itu udah berdoa. Dulu saya berdoa, saya umur 32 tahun saya nggak mau kerja sama orang, saya mau punya usaha sendiri. Alhamdulillah, saya umur 30 saya emang udah punya usaha. Makanya tadi saya bilang, ini adalah doanya kita. Kita jadi ya mungkin mintanya kita seperti ini, tapi kalau kadang juga kita nggak minta, tapi Allah itu Maha Pengasih, ya kan? Nggak minta. Ya, artinya kita mesti banyak doa, karena kita itu adalah doa kita. Terus yang kedua, kan, apa orang beda-beda itu, ya kan? Ya tadi, kenapa kita lihat ada orang sukses, hidupnya lebih dari kita.
Tadi ya, satu adalah doanya. Kedua, bagaimana dia merajakan orang tuanya. Sama orang tua. Makanya saya suka bilang tuh kan, jadikanlah orang tuamu raja, pasti kamu rezeki raja. Bener banget ini. Iya, nih. Ketika saudara 5 orang nih, adik kakak. Nah, siapa yang paling sukses hidupnya ya tanya aja papanya, Pak, siapa paling banyak ngasih duit? Udah itu pasti. Ya kan? Yang paling dekat, yang paling sayang, bener, yang ya paling. Udah, gampang aja tuh. Iya, Jadi, iya. Sering banget nih aku nemuin kayak gitu, sering banget. Saya juga ketemu teman-teman saya itu kayak Mas Jody gitu kan, ya dia betapa dia memuliakan orang tuanya itu Mas Jody, teman semua itu kan itu. Ya nantinya tadi kan saya bilang bahwa ya jadikan orang tua murah aja kalau mau kita rezekinya rezeki raja, kan? Orang tuh ya mesti dibuat bahagia, mesti dicukupin. Dan ya, kalau niatnya udah begitu, insya Allah tuh rezekinya tuh datang tak disangka-sangka dari mana. Masya Allah. Yang ketiga lagi, kenapa orang itu beda-beda? Ya tadi kenapa teman mungkin lihat nih, kenapa Mbak Seli kok bisnisnya bagus ini? Ini salah satunya nih, Habluminanas, dia baik sama orang. Masya Allah. Ya, kan? Jadi, alhamdulillah, semoga istiqomah ya Pak Budi. Banyak bantuin orang kan gitu. Makanya saya bilang pengusaha yang sukses itu ya tadi dia mesti baik sama orang. Gimana mau kita kerjaan kalau kita sama orang kan? Logikanya kan begitu. Kan? Nah ini survei saya. Ini survei ini 80% benar lah. Benar. Salah. Orang-orang sukses itu kan? Hibahnya nggak ada. Kerja nih, ya nggak banyak nyeritain orang. Tapi kalau orang nggak ada kerjaannya itu, kerjanya pada ngomongin orang, akhirnya energinya dia ngomongin orang. Jadi dia tidak dia menciptakan baru lapangan pekerjaan. Makanya saya bilang tadi kita pasti baik sama orang, ya kan? Iya benar Pak Budi. Jadi kita ulangin nih, kenapa orang itu beda sama kita. Orang pasti, kok si A lebih begini. Itu tadi, satu, dia doanya. Berdoanya. Lebih kenceng daripada kita, gitu kan. Kedua, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Ketiga, bagaimana dia orang Habluminanas dia, bagaimana sama orang. Yang keempat adalah, kenapa lagi orang itu beda satu sama lain. Bedanya adalah ya. Iya, betul. Beda dulu kan. Dia banyak sedekahnya ya beda juga dia ketika hidup. Sedekah terbaik Mbak Seli. Iya. Sedekah terbaik itu adalah sedekah di saat kita merasa kehilangan. Ini orang banyak saya Pak Budi kok sering ngomong kok kalau sedekah merasa kehilangan. Iya, saya bilang nih contohnya begini. Ketika kita punya uang 1 juta, kita ke masjid, kalau kita sedekahnya 900.000, pasti kita merasa kehilangan. Saya masih tuh, kalau misalnya saya bawa dompet saya 1 juta, terus saya kasih 50.000, kehilangan nggak? Enggak kan? Nggak berasa. Nah, ketika kita tidak berasa, jangan harap kita mau dapat rezeki yang tadi sangka-sangka orang nggak berasa gitu. Tapi coba kalau yang dikasih itu 950.000, yang disisain 50.000, kan kita merasa aduh, ya kan? Nah, deg-degan itu. Iya, merasa nggak ikhlas kan? Nah, karena kita bisa gitu. Nah, ketika kita bersedekah dan kita merasa kehilangan, nah, ya kan, lo mau ganti tuh. Lo mau ganti. Allah. Nah, sekarang ini kan lagi COVID nih, ya kan? Lagi COVID. Kita kan kalau kita ngasih apapun kan kita merasa kehilangan kan, karena kita juga kurang kan. Iya betul. Nah sekarang ini nih sedekah yang paling bagus tuh, ya kan? Karena pasti kita merasa kehilangan. Ya kan? Oh benar. Saya bilang ada 2 orang sedekah yang tidak merasa kehilangan. Ada 2 macam orang yang sedekah tidak kehilangan. Satu, dia orang pelit, ya kan? Pasti dia merasa kehilangan.
kan orang pelit aja tidak suka sama orang pelit, ya kan? Benar. Ya kan? Jadi tadi saya bilang, ya kan, ada dua macam orang yang sedekahnya dia tidak merasa kehilangan. Satu, pelit, dia nggak merasa sedikit kan, kalau sedikit dia pasti nggak merasa kehilangan. Yang kedua adalah dia dapat duitnya tidak baik. Pasti dia orang duitnya dia tidak capek-capek nyari. Yang dagang ngumpulin di 100.000, 200.000. Terus kita pakai sedekah dan kita merasa kehilangan. Makanya saya bilang, ketika kita sedekah kita itu merasa kehilangan, tunggu, Allah pasti mau ganti tuh yang lebih banyak. Allahu Akbar, subhanallah. Benar-benar, benar banget Pak Budi. Aku aja sering gitu kan, kalau mau sedekah tuh harus deg-degan dulu gitu loh, harus berasa banget gitu kan. Itu baru tuh Allah mau ganti berkali-kali lipat malahan. Tuh, ya kan? Ya kan? Ini testimoni. Ini bukan dia ya. Iya, kita lagi sharing aja ya Pak Budi ya. Sharingnya. Ini Mbak. Saya ada salah satu contoh saya. Saya itu sebelum COVID ya, sebelum COVID itu saya tuh dapat kerjaan dari perusahaan Jepang itu minimal 5-10 miliar satu perusahaan tuh. Satu bulan. Lu tau nggak dapatnya di mana itu? Dapatnya nih ya. Saya kan nyuci mobil tuh. Pas kemudian kita suka duduk di bangkunya gini kan. Terus tadi saya bilang kita mesti hablum minannasnya mesti baik. Terus kita tanya sebelah kita, Pak dari mana? Saya dari mana Mas? Saya ngomong, oh iya ibu saya juga orang Banyuwangi. Kata bapakku, oh saya sebenarnya orang Banyuwangi, cuma tinggal di Malang. Oh udah ngobrol-ngobrol gitu. Setelah selesai nyuci mobil, saya bayarin dia. Mas, saya tak bayarin ya Mas. Dia bilang makasih ya. Udah. 3 kali saya nyuci mobil situ, 3 kali saya duluan selesai. 3 kali saya bayar, Mas udah saya bayar, ya kan? Saya bayarin tuh Mbak. Akhirnya saya ketemu di Mall Lipo Cikarang tuh, ketemu, Mas, kamu yang suka bayarin ini ya, kalau saya nyuci mobil katanya. Dia bilang kamu kerja di mana? Saya bilang saya usaha Pak, usaha konstruksi baja. Oh, perusahaannya nyari tuh gitu. Nah, ya, dari mulai kerjaan 100 juta sampai terakhir saya 10 miliar dan terakhir saya diangkat komisaris tuh di perusahaan Jepang itu. Subhanallah, ya Allah. Ketemunya di cucian mobil, ya kan? Masya Allah, kita nggak pernah tahu ya. Ada dua amalan tadi. Satu, hablum minnasnya, sedekahnya. Saya bilang kalau kita orang itu udah biasa, orang kenal saya traktir makan udah biasa, orang saya kenal. Kita traktir makan orang yang nggak kita kenal. Itu kan sampel contohnya ya, kita makan soto nih, soto ayam itu kan cuma 15.000 kan satu mangkok Mbak. Coba teman-teman deh besok makan soto ayam di gerobak yang di luar pabrik-pabrik kan itu kan gitu. Saya suka datang ke tempat itu, ya kan. Habis itu terus kita bayarin kan 15.000, kasih aja uang 150.000, berarti kan ada 10 orang. 10 orang. Terus bilangnya gini, ini saya bayar 10 orang, nanti yang setelah belakang saya bilang saya udah saya bayar Mbak. Oh gitu. Atau ngomong gini aja, bilang sama itu yang tukang sotonya, bilang aja suruh doain saya. Itu orang pasti beda loh. Saya pernah tes itu. Jadi saya bayar itu saya duduk di situ, jangan kasih tahu kalau saya kan. Iya. Oh, orang baik banget ya, kita doain ya, mudah-mudahan dia rezeki bagus gitu kan. Itu. Iya. Kalau kita bayarin orang makan yang udah kita kenal, udah biasa. Kita bayarin orang makan, kita nggak kenal kan gitu kan. Iya. Jadi orang itu ngerasa ini ya, maksudnya kaget gitu, kayak rezeki yang tidak diduga-duga gitu kan dari orang yang tidak dikenal. Kita kaget, orang kaget. Nah saya testimoni satu lagi Mbak Selini ya. Jadi saya dulu mungkin sekitar berapa tahun ya, 10-8 tahun yang lalu lah. Lalu kalau nggak salah hari Jumat tuh orang keuangan saya telepon tuh 10 tahun yang lalu lah, perusahaan masih berkitar itu 10 tahun yang lalu. Terus sekarang saya telepon, Pak Budi, ini mau gajian, uangnya nggak ada, berapa gajian staf? Dia bilang 250 juta. Saya bilang, duit ada berapa Rip? Tinggal 70 juta Pak, masuk orang banyak, nggak ada duitnya nih, orang udah mau gajian. Oh gitu ya. Akhirnya saya meeting,
Jerman tuh. Orang Jepang tuh. Dia bilang, Budisan, saya punya utang ya. Iya, lu punya utang tuh, kanopinya gue bikin di rumah lu belum bayar-bayar. Dia bilang, berapa utang saya? 70 juta. Nih saya kasih 5.000 US dollar aja ya katanya. Jadi saya dikasih sama dia 5.000 US dollar. Saya hitung-hitung, wah masih kurang juga nih gajian ini kan. Akhirnya pindah lagi tuh ke satu gedung lain tuh meeting, Pak. Meeting. Tadi saya punya kebiasaan tuh kalau saya habis dari suatu gedung, saya suka cari yang tukang pelnya tuh di toilet itu kan. Iya, iya, cleaning service ya. Kan suka kasih 50 apa 100.000. Hari itu saya mau kasih duit 100.000, saya nggak punya uang 100.000. Adanya tadi dolar yang 5.000 US dollar tadi loh. Nah, kan kita lagi nggak ada uang nih. Wah, iya. Saya lagi nggak ada uang gitu kan. Kan hati suka berkecamuk. Contoh kalau kita biasa sholat terus kita nggak sholat, gimana rasanya kan? Waduh, nggak enak banget. Gelisah, iya kan? Seperti kalau kita udah biasa ngasih, terus kita nggak ngasih tuh, ya kan? Mau saya kasih, saya juga gajian aja kurang. Enggak saya kasih, ini batin biasanya ngasih gitu kan. Iya. Daripada saya nggak tenang pulang, udah saya kasih itu 100 dolar, 2 secabut. Saya kasih yang perempuan 100 ini, Mbak. Dia bilang, itu duit apa, Pak? Ih, kaget dong. Loh, ya kan, 100 dolar, ya kan. Terus yang cowok juga saya kasih 100 dolar. Dia kata, coy, ini duit apa nih, Pak? Terus kata si sapamnya, itu duit itu tahu, itu dolar itu 1.300.000 tuh kalau ditukar lah gitu kan. Jadi kaget ya kan, biasanya kan 50.000 atau 20.000. Nah hari itu kan saya nggak ada uang lagi, adanya itu. Itu hati tuh kan tadi, itu ilmunya adalah itu tadi merasa kehilangan kan, merasa terus hablum minan nas baik sama orang kan gitu kan. Gitu. Akhirnya setelah saya pulang udah saya naik di mobil tuh, saya ditelepon sama orang, Mbak. Telepon. Dia bilang, bro, jam berapa sampai Cikarang? Saya kalau orang telepon pusing saya. Karena orang ini punya utang tuh sampai 300 juta, Mbak. Dan nongol udah 1 tahun ini. Jadi yang utangnya begini, bro, kapal saya di Batam kurang makan, tolong transfer dong 25 juta. Ya, saya kalau ada saya transfer gitu kan. Iya. Teman ketemunya juga di ya kayak gitu. Saya suka kalau suka nyuci mobil, aku suka ketemu, suka kenal begitu. Sampai 300 juta, Mbak. Nah, ini telepon lagi. Saya bilang, aduh, mana uang saya tinggal 4.800 US dollar lagi nih. Mana ini kan dia bilang, jam berapa sampai Cikarang? Saya bilang, jam 8 deh gitu. Saya mau ke rumahnya katanya. Waduh, ini orang pasti minjem lagi kata saya nih. Mana uang saya tinggal 4.800. Deg-degan juga nih. Aduh, ini orang minjem. Kan nggak enak nggak dikasih ini kan. Akhirnya pas saya sudah sampai di rumah, dia datang tuh. Rumahnya dia nggak mau minjem duit. Dia bawa duit cash 250 juta. Sama utang. Baru utang dia, ya kan? 250 juta, terus dia bawa cek 50 juta. Saya kaget. Jadi kaget saya ini sama dengan kagetnya tadi orang yang saya kasih 100 dolar. Masya Allah. Jadi saya bilang, beneran ini dia nih berutang. Sampai istri saya, mamanya Nanta, saya bilang, Mak, itu ada yang bayar utangnya dulu. Kita cek aja hari Senin, itu asli apa palsu duit. Dikirain duit palsu. Sempat nggak percaya gitu ya. Udah 1 tahun yang lalu, nggak tahu orang ini kemana gitu kan. Nah, dia baru datang. Allah. Ya kan? Tadi saya ulangi, Pak, ketika kita ya kan memberikan orang rezeki yang tak disangka-sangka. Allah tuh, makanya saya bilang sedekah apa yang terbaik, karena saya pernah melakuin sedekah terbaik itu sedekah yang kita merasa kehilangan. Jadi kalau kita sedekahnya biasa-biasa aja, nah ini ilmu nih teman-teman semua nih. Benar. Ilmunya ya. Mau nggak ilmu mau diangkat derajat sesama manusia? Saya ngomong sesama manusia dulu nih. Mau nggak ilmu diangkat derajat sama manusia? Nggak usah pakai mobil Mercy. Nggak usah juga pakai tas Louis Vuitton. Nggak usah juga pakai yang mewah-mewah. Nggak usah, ya kan? Pasti kita derajatnya lebih tinggi dari orang-orang itu. Bagaimana caranya? Ya kan? Ya kan? Ada ilmunya gampang sebenarnya. Supaya derajat kita ini naik dari teman-teman. Nggak usah pakai Mercy, nggak usah pakai
Louis Vuitton, nggak usah baju Zegna gitu kan, gitu nggak usah. Tapi pasti orang itu, ya kan, pasti kita bisa naik derajat. Ilmunya adalah gampang. Traktir dia makan di setiap pertemuannya. Ya udah. Wih, bos gitu ya. Iya. Makan udah kasih aja, ya kan. Jadi setiap di mana kita ada pertemuan, letakkanlah di hati bos saya yang harus bayar. Karena itu nggak gampang loh bayarin orang. Bayarin orang makan itu rezeki loh, Mbak. Iya, Masya Allah, rezeki banget. Kayak bareng-bareng makan itu kan nggak gampang. Jadi ketika ngumpul, saya dari dulu tuh, dari saya masih kerja dulu Mbak Seli. Dulu kan saya tukang gambar, drafter. Setiap hari kasih makan teman saya samping. Ya kan? Sekarang dia jadi karyawan saya, dia itu jadi direktur saya. Dulu kan sama-sama tuh kerja di kontraktor juga. Jadi itu kalau makan di warung selalu saya pengen bayarin satu orang. Jadi kalau saya lihat dia udah makan ayam, aduh, duit saya ini cukup cuman makan ayam sama tempe. Saya yang makan tempenya. Ya kan? Masya Allah. Jadi saya bilang, wah dia udah makan ayam nih, ya kan? Ini duit gua kurang nih makan tempe itu. Ya kan? Ya ampun. Wah, ini saya udah bayar dua. Nah, rupanya ilmu itu kan saya pakai dulu tuh, ya kan? Rupanya saya baru pelajari sekarang bahwa oh iya benar. Sebenarnya orang mau naik derajat itu, ya kan? Nggak usah tadi saya bilang, nggak usah pakai yang mahal-mahal, tapi kerjanya adalah bayarin orang makan. Saya ada teman, ya kan? Saya ada satu teman saya yang saya tidak bisa bayarin dia makan. Saya biasa naik motor kemana, saya turun kemana, atau saya jalan-jalan keluar kota. Belum pernah saya bisa bayarin orang itu makan. Ada tetangga saya namanya Haji Hendi, rumahnya di depan saya, ya kan. Emang orangnya lebih, kaya banget ya pokoknya, mobilnya nggak bisa kehitung pokoknya. Nggak bisa. Saya kadang udah nitipin kartu kredit situ kan, Mbak, saya bayar makan ini. Iya. Iya kan? Itu balik, duit ini Pak, udah dibayar lagi sama Pak itu. Waduh Kang, saya nggak bisa bayar ente makan, saya bilang makanya. Pak cepet-cepet ya, Pak dulu-dulu ya. Ya kan gitu. Nah, ketika ada orang kumpulan itu, siapa yang derajatnya yang dia adalah yang tadi belum minannasnya baik, sedekah baik dia kan itu kan. Iya, Masya Allah. Nah, itu ya itu kalau orang Bugis bilang itu pakapala talang, apa bahasa Indonesia pakapala talang ya. Jadi pakapala talang itu yang orang curang, ya kan. Dia orang hancur itu dia orang-orang yang curang, ya kan gitu. Jadi tadi saya bilang ya kita ulangi lagi nih supaya kita beda-beda ya tadi satu doanya lah kan kita berdoa sama orang tua ya kan. Memang yang pasti saya bilang hablum minan nas ini yang susah itu ya kan. Terus yang keempat tadi adalah sedekah. Nah ya, yang terakhir tema kita terakhir ini adalah ya tadi bersyukur. Ya kan? Makanya saya bilang saya ulangi lagi teman-teman bahwa hari ini adalah hidup kita yang paling indah dibanding pertama kita lulus SMP. Lulus SMP kan pada jelek-jelek tuh, ya kan, nggak jelas, pakai celana pendek. Saya kalau lihat foto saya SMP gitu, kita jelek banget dulu ya, gitu ya kan. Loh, ya kan. Ya kan. Jadi kalau sekarang, kok saya sudah mulai keriput, ya saya udah 44 nih Bang, saya udah mulai tua juga, ya kan. Saya masih muda. Saya langsung lihat SMP saya, kayak kita juga kan culun juga dulunya kan. Ya kan. Jadi hari ini adalah hari kita yang terindah dan teman-teman semua. Tadi kalau bilang sekali lagi susah ya udah lakukan tadi, mungkin doa kita kali kurang. Saya juga kali introspeksi mungkin doa saya kurang. Atau saya dua kali kayaknya kurang lagi nih kan gitu. Makanya mau pulang nih ke Banyuwangi dulu nih, mau ke kuburannya Bapak, mau ketemu Ibu kan. Terus mungkin kita sama orang kita kurang baik nih kayak ini kan, kayaknya kurang neraktir orang nih kayaknya dalam beberapa gitu. Jadi coba jadi dicek kapan terakhir kita neraktir orang makan gitu ya. Coba teman-teman di sini coba jujur nih. Jujur kan terakhir kasih makan orang. Kalau saya alhamdulillah sejam yang lalu saya udah kasih makan orang, ya kan. Iya benar-benar. Iya. Pak Budi. Coba kapan terakhir ya ini bikin bahagia orang apa? Nah,
Benar-benar, iya. Alhamdulillah ya, tadi kita udah dengar dari mulai pertama Pak Budi cerita tentang kekuatan doa, ya. Jujur aku juga dulu ngerasain banget. Jadi memang kita harus mikir flashback ya, misalkan kayak 20 tahun lalu tuh keadaan kita seperti apa gitu kan. Di situ akan timbul rasa syukur yang sangat besar sekali karena aku dulu juga ya aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana gitu kan. Ibu aku single parent. Aku tuh berdoa sama Allah tuh bener-bener Pak Budi, bener-bener minta ya Allah mohon petunjuk. Aku nih anak pertama, aku tulang punggung keluarga, aku pengen bisa ngangkat derajatnya orang tua, pengen bisa ngebahagiain gitu kan. Ya alhamdulillahnya sama Allah dikasih jodohnya deket gitu kan. Alhamdulillah juga dikasih rezekinya deket. Jadi memang benar-benar kekuatan doa tuh jangan disepelekan ya Pak Budi, karena kan sejatanya umat muslim tuh adalah doa. Dan doanya harus yang benar ya Pak Budi ya. Ya tadi kita ini doa kita jadi seperti ini ya emang kita mintanya segitu kali. Kalaupun lebih dari yang apa enggak kita minta, itulah saya bilang tadi Allah Maha Pengasih. Benar Pak Budi. Jadi memang kadang orang hanya berdoanya misalkan ya Allah saya pengen misalkan pengen bisa dapat rezeki makan, ya nanti dikasihnya ya cuma hanya makan aja buat cukup buat kita doang gitu kan. Aku sering belajar dari Ustadz Yusuf Mansur gitu kan, kalau doa jangan nanggung-nanggung gitu, karena Allah tuh seneng ya diminta tuh, Allah tuh seneng diminta tuh gitu kan. Minta aja yang banyak sama Allah, orang Allah tuh maha kaya gitu kan, maha segalanya gitu, maha kuasa. Jadi bismillah mulai sekarang ya kan, ayo kita perbaiki doa kita ya Pak Budi ya. Doa kita ya kan, minta misalkan kita pengen punya rumah, jangan cuma kita doang punya rumah, pengen bisa memberikan rumah kepada orang lain juga. Jadi doanya nggak boleh egois cuma buat diri kita sendiri ya Pak Budi ya. Doain juga bisa membahagiakan orang lain. Iya, pengen rumahnya jangan nanggung Mbak, gini ya Allah yang penting saya punya rumah apapun itu. Nah ntar dapat rumah beneran nggak? Nih kalau saya dulu doanya ya Mbak, nih bener. Ya Allah saya pengen punya rumah yang ada kolam renangnya. Yang gitu bener saya doa dulu tuh. Bener ya. Kadang istri saya kalau dengar, aduh doanya ketinggian kata dia gitu. Tapi alhamdulillah ya kan gitu. Iya ya Pak Budi, terbukti ya dari dulu juga Pak Budi doanya nggak nanggung-nanggung ya. Walaupun istilah keadaannya kayak belum memungkinkan gitu kan. Bener nggak sih gitu, percaya nggak sih? Tapi kalau misalkan kita yakin ya kan, percaya la haula wala quwata illa billah ya kan, tidak ada daya upaya selain kekuatan Allah. Kalau kata Allah kun fayakun, ya udah gitu kan, jadi gitu. Ini juga kok saya doa nggak diterima, memang doanya udah berapa lama. Saya itu doa pengen jadi pengusaha dari umur 19 tahun Mbak Sally. Nah, jadi pengusaha suksesnya pas usia berapa Pak Budi? Saya baru pertama usaha usia 32 tahun, ya kan? Ya punya mobil itu usia 35, tapi doanya dari dulu, dari 19 tahun. Saya umur 19 tahun saya doanya begini dulu. Waktu saya merantau dari kampung ke Jakarta umur 19 tahun, saya doa gini, ya Allah, jadikan saya orang kaya raya. Biar Masya Allah. Iya. Jadi saya dulu merantau bawa ransel tentaranya bapak saya. Terus saya keluar rumah saya itu atapnya atap rumbia Mas Eli. Kan di kampung nggak ada atap genteng, nggak ada genteng, itu udah orang kaya banget itu kalau atapnya genteng. Semua kata waktu zaman saya dulu atapnya rumbia. Terus saya keluar rumah itu saya berdoa begitu, ya Allah saya pengen jadi orang kaya raya. Masya Allah. Bermanfaat buat orang tua saya, adik-adik saya. Pengen adik-adik saya ntar saya kasih kerjaan. Masya Allah. Sekarang adik-adik saya itu semua kerja sama saya, ya kan gitu. Jadi 19 tahun itu, what do you think, apa yang kamu pikirkan sebenarnya? Itu akan terjadi. Tapi tadi saya bilang kita konsisten nggak memikirkan itu, ya kan? Benar-benar. Ya kan, orang dagang kalau nggak konsisten nggak jadi. Berpikir juga itu. Ketika kita berpikirnya terus berpikir, insya Allah tuh jadi. Saya rata-rata saya tanya orang. Iya Pak Budi. Aku juga meyakini Pak Budi. Jadi sebenarnya doa-doa kita tuh insya Allah pasti dikabul sama Allah. Sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama, doa yang langsung dikabul sama Allah. Yang kedua, doa yang ditunda hingga waktunya Allah kabulkan. Yang ketiga, doa yang diganti yang lebih baik lagi sama Allah gitu loh.
Kayak gitu. Kalau menurut aku gitu kan. Jadi insya Allah jangan pernah putus harapan dari berdoa gitu kan. Terus gitu kan. Seperti kita mendayung ya kan. Lama-kelamaan ya pasti sampai juga gitu kan. Pokoknya percaya deh sama doa itu. Kalau Iya. kita belum terlaksana anak kita kali kan. Jadi Iya, betul. Ya, jadi tabungan energi positif kita ya, Pak Budi ya. iya, Ya, yang iya, pertama berdoa ya kan harus maksimal. Insya Allah iya, berdoa yang terbaik dan jangan egois hanya berdoa untuk diri sendiri. Doakan juga orang lain kayak gitu. iya. Pengen memberikan manfaat untuk orang lain, pengen membahagiakan orang lain, pengen bisa berbagi untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua nih seru banget nih. Ini masalah orang tua. Jadi Iya. sering banget gitu kan Hmm, Mas Ibnu tuh ditanyain gitu. hmm, Pak Ibnu tuh padahal anak bungsu ya dari hmm, 7 bersaudara. Tapi iya. kenapa Pak Ibnu yang paling sukses? Tokonya Nah, paling besar katanya. pas Terus tuh udah cabangnya paling banyak. Terus iya. kita jawabnya cuma ya kita dari awal nikah tinggal sama orang tua gitu kan. Deket memang sama orang tua, kalau jalan-jalan pasti bawa orang tua gitu. Masya Pokoknya Allah. niatnya pokoknya harus nyenengin orang tua. Nah, Iya. kita ini sekarang kan banyak begini Mbak Seli nih yang baru-baru nikah nih, ya kan, baru muda kerja terus dia bilang biar kita ngirit anak kita taruh di emak aja deh. Bener hidupnya ngirit beneran itu. Mendingan Iya, sedih. eh, Aduh, udah sedih. udah emak Jadi dongeng-dongeng punya cucu emaknya iya, juga. kadang aku kasihan ya, maksudnya kayak orang tua tuh dulu udah capek ngurusin kita ya kan, jangan Eh, sampai di masa tuanya tuh nggak kita bahagiakan gitu loh, malah kita repotin juga dititipin iya, anak kita gitu kan. Harusnya memang insya Allah gitu kan, niat kita membahagiakan orang tua, Allah akan membahagiakan kita kok gitu kan, benar. karena memang Tapi doanya ridhonya Allah ada di ridho doa, orang tua. Iya. doa itu serius kok, mesti serius ini kan, mesti Mm-mm. mesti doanya beneran sama orang tua Mm-mm. gitu Sama kan. orang tua. Iya iya benar Pak Budi. Ya. Jadi Hmm, aku ya keingetan gitu kan ketika Pak hmm, Budi cerita ini, banyak di luaran sana Pak Budi yang curhat sama aku ya kan, kayak hmm, sama orang tuanya tuh jauh, akhirnya rezekinya hmm. beneran jauh gitu loh. Terus Iya. juga ada yang masih ngeributin tentang masalah misalkan kayak pasangan kita ngasih ke orang tuanya. Kalau menurut Hmm, aku, aduh nggak usah ngeributin masalah itu gitu kan. Rezeki sudah Allah yang ngatur. iya. Kalau kita ya kan sayang sama orang tua kita, aku tuh alhamdulillah sama Mas Ibnu saling mendukung gitu loh. Jadi kalau Mas Ibnu pengen membahagiakan orang tuanya, aku support banget maksimal. Dan Mas Ibnu pun kalau aku pengen bagian orang tua, support banget gitu. Jadi alhamdulillah ya itu Allahnya ridho gitu kan, kayak gitu. Itu yang poin kedua yang Pak Budi sampaikan. Benar-benar ini apa ya, udah banyak orang yang ngalamin. Orang-orang sukses tuh rata-rata ketika ditanya tuh ya memang paling dekat sama orang tuanya. Kadang-kadang tinggal sama orang tuanya gitu kan, emang yang paling dekat gitu. Dan yang Mbak Seli ya nih ya, saya juga perhatiin anak yang menyebutkan warisan, terus warisannya buat usaha itu nggak jalan. Iya benar. Oh ya, Aduh, nggak jalan tuh beneran. Saya iya pernah, ributin iya, warisan gitu ya, oh nggak. rebatu tengkar. Nggak berkah ya Pak Budi ya. Ya, karena saya juga pernah ngalamin tuh gitu tuh. Kalau saya dikasih malah nggak jadi apa-apa tuh sama bapak saya itu kan gitu. Makanya mending cari Iya. sendiri aja. Jadi jangan pernah berharap dari harta warisan, jangan sampai ribut karena harta warisan, karena itu benar-benar tidak membawa berkah gitu kan. Udah kita Iya. Bismillah ya kan, nawa itu berjuang, Kalau bisa berusaha sendiri gitu. sama orang tua nggak Iya. minta. Jadi Hmm. sama itu berpikirnya ngasih, jangan pernah berpikir dapat dari orang tua. Udah biar aja itu mah harta dia. Gitu. Iya, Ya kan iya kita. betul. Udah kita Hmm, sekarang fokusnya berbakti ya, ya. berbakti kepada orang tua gitu. Jangan berharap mau minta apalagi dari orang tua, udah cukup lah. Kita udah Hmm, dilahirkan, kita udah diurus sampai besar, di sekolahin apa. Sekarang waktunya kita berbakti sama orang tua kayak gitu. Karena berbakti itu Masya Allah, menurut aku itu investasi yang sangat luar biasa. Itu hmm. nggak ada ruginya loh kita Eh, berbakti sama orang tua, malah berlimpah berkah sampai aduh kayaknya saya, Masya saya, Allah. saya dari dulu Mbak Seli, kalau saya nggak cocok sama bapak Hmm. saya iyain aja. Walaupun saya nanti nggak salah lakuin. Misalnya contoh, Pak Oh. itu tanam pisang di situ, gini-gini. Dalam hati saya, tanam pisang sini, mantar pasti mati karena becek. Saya iya Pak, gitu. Tapi Iya. nggak lakuin, ya kan? Oh, Masya Dari Allah. nggak bisa ini kan gini, ini nggak usah. Mendingan diem, ya kan? Kalau kita tahu itu, ya udah saya diem. Hmm. Saya tanam, gitu.
Dulu di kampung Bapak suka gitu tuh. Ini di masjid gini, ini masjid gini, ini. Iya Pak, iya, jain aja. Iya. Kalaupun tahu kita bakal mati tanam pisang di tempat becek ini. Ya kadang saya tanam aja, pas mati kan mati tuh Pak. Baru kita kasih tahu kan mati. Ya kan? Oh iya gitu ya. Jadi nggak usah bener, jangan sampai masih menentang orang tua ya kan. Kita udah iyain dulu aja, bahagiain orang tua dulu aja gitu ya Pak Budi. Karena dia kan udah dulu hidup daripada kita, udah tahu pasti. Iya benar. Nanti ada saatnya kita di posisi menjadi orang tua juga kita bakalan ngerasain seperti itu gitu ya Pak Budi ya. Iya. Terus iya. Terus poin yang ketiga itu tadi sedekah ya kan. Nah itu dia. Sama orang dulu. Oh iya, hablum minanas dulu, Masya Allah. Ini aku belajar banget. Yang pertama tuh dari Ustadz Yusuf Mansur. Kita satu perguruan ya. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu aku bersaksi beliau itu benar-benar gitu kan yang namanya hablum minallah, hablum minanasnya itu dijaga benar-benar ke semua orang. Baik. Aduh nggak ngerti lagi deh aku. Ya kan, Ustadz nih bener-bener baiknya ke semua orang. Dan aduh, ke orang tuh kayak apa ya? Kayak walaupun baru pertama kali kenal sama orang, itu udah baiknya tuh udah maksimal. Ustadz tuh baik aja orangnya tuh. Mau dibaik, saya kadang bodoh. Iya, Masya Allah. Keren banget nih gue bilangnya, ini tetap aja dia baik aja Ji gitu. Ini saya banyak belajar juga Ustadz tuh. Iya, makanya kita banyak belajar. Nah, itu dia paling penting ya. Kenapa kita sering membahas tentang berkah silaturahmi? Ya, itu pentingnya menjalin hubungan baik silaturahmi ya kan dengan sesama. Terutama ya kan dengan saudara-saudara, jangan sampai putus silaturahmi. Terus dengan tetangga ya kan, dengan tetangga, dengan para sahabat, dengan memuliakan tamu ya Pak Budi ya. Itu hal-hal yang sangat penting sekali sih menurut aku gitu. Itu ya kan. Terus sedekah ya kan, sedekah ini Masya Allah ya, kita inilah bukan rahasia lagi ya. Yang ahli-ahli sedekah itu Masya Allah orang-orang yang sangat sukses sekali. Jadi suksesnya tuh udah nggak nanggung-nanggung, suksesnya tuh udah sukses banget. Dan ketika aku cari tahu gitu kan, memang orang itu ahli sedekah gitu, Masya Allah. Jadi memang sedekah itu nggak akan membuat kita miskin. Nggak ada historinya, cerita dari siapapun, dari zamannya sahabat Rasulullah, sedekah itu jadi malah tambah berkurang, nggak ada gitu kan. Yang ada malah tambah berlimpah berkah gitu kan. Kita banyak belajar juga ya Pak Budi ya, Masya Allah. Aku tuh inget memang setiap makan sama Ustadz Yusuf Mansur ya kan, dimanapun gitu, beliau bilang udah cepetan bayarin nih semua yang ada di sini katanya. Ya aku waktu awal kaget gitu kan, Ustadz beneran gitu. Iya bener, tapi kalau sekarang ya udah nggak kaget lagi gitu. Emang beliau orangnya seperti itu, dan akhirnya kita jadi terbiasa juga gitu, pengennya bayarin orang. Kita lagi makan di mana dilihat langsung, Pak ini ya sekalian sama yang itu meja itu gitu kan. Terus orangnya pasti tiba-tiba kaget, siapa yang bayarin, perasaan tadi nggak ada yang kenal. Jadi doanya kencang banget itu. Iya, nah itu dia gitu kan. Itu doa-doa orang yang lagi kaget, bahagia, itu doanya langsung kayak jalan tol kali ya Pak Budi ya, tembus ke langit langsung. Ya pokoknya tadi sedekah apa yang terbaik ya, sedekah di saat kita merasa kehilangan. Jadi kalau benar-benar kehilangan ya tidak ada efeknya apa-apa. Bagaimana cara merasa kehilangan? Yang banyak sedekahnya itu merasa kehilangan dah gitu aja. Iya benar. Jadi sebenarnya gini loh, banyak sekali orang yang katanya begini loh Pak Budi, persepsinya ya kan, sedekah sedikit aja nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Nah, banyak yang punya persepsi kayak gitu. Kalau sedikit pasti ikhlas lah orang sedikit. cuma itu kan nggak menantang gitu kalau menurut aku gitu kan. Menantang tuh ketika kita tuh deg-degan gitu. Gitu ya kan gitu. Benar-benar Pak Budi. Maksudnya sedekah merasa kehilangan, bukan nggak ikhlas sih. Ya tadi kita merasa jadi ngasihnya bagus sama orang gitu loh. Kasih yang terbaik lah ya Pak Budi ya, kayak gitu. Kasih tasnya orang tuh pasti merasa kehilangan tuh. Itu makanya itu Ustadz Yusuf Mansur sering banget kan di acara-acara, sering banget bilang gini, mana barang-barang yang berharga,
Misalkan kayak Itu barang kesayangan jam tangan, ya kan, sebenarnya atau barang kesayangan handphone. Sok, berani nggak disedekahin? dia ngajarin orang. Cuman kalau orang yang salah persepsi, dia sangkain buat ustadz. Padahal saya tahu, kan saya suka ikut ustadz tuh pengajiannya. Kan saya yang bagian bungkusin itu. Ustadz, udah ente kasih PPPA, dan dia ustadz nggak bawa tuh. Saya pernah tuh ikut sama sekali di Daihatsu itu ya. Daihatsu saya kan bawa dia ceramah gitu. Itu uang ratusan juta itu, ya kan. Ustadz udah taruh di masjid itu aja, nggak pernah dia bawa. Mungkin orang kalau yang nggak tahu, iya, dia bawa, ya kan. Padahal saya yang sebut kok, saya kadang nenteng itu, saya mana ini? Oh, nanti kasih ini. Padahal ada orang ngasih dia. Ini Pak Budi buat Ustadz ini. Ustadz ini dikasih orang. Ustadz bilang, enggak, Ani aja kasih PPPA. Begitu loh dia itu. Iya, benar. Iya, kita yang tahu ya, maksudnya kita alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk mengenal lebih dekat sama Ustadz. Kita tahu banget gitu. Malah beliau itu sering banget kayak dari uang pribadinya tuh dikasih-kasihin ke orang dan jumlahnya tuh nggak kecil. Aku sering denger gitu kan, Mbak Sally kenal ya sama Ustadz Yusuf Mansur. Saya pernah loh dikasih sama Ustadz Yusuf Mansur 10 juta. Saya pernah loh dikasih sama Ustadz Yusuf Mansur 50 juta. Saya pernah loh dikasih sama Ustadz Yusuf Mansur 100 juta. Bayangin coba. Itu Ustadz. Jadi itu orang baru pertama kali ketemu loh. Masya Allah, aku tuh bilang, aku aja istilahnya belum bisa lah kayak Ustadz, orang baru pertama kali ketemu kita langsung kasih sampai segitu banyaknya, masih mikir gitu kan. Kalau Ustadz nggak pakai mikir tuh, sedekahnya udah sedekah aja. Makanya Masya Allah. Betul Mas Eli, ya kan? Iya benar-benar. Iya. Nah, yang terakhir ya itu bersyukur ya kan. Jangan sampai kita lupa dengan bersyukur, karena memang kita juga percaya Pak Budi ya, dengan kita bersyukur insya Allah akan ditambah nikmatnya sama Allah. Simpelnya adalah hari ini adalah hari kita yang terindah, hari yang terbaik. Iya betul, dibandingkan SMA udah gitu. SMA kalau saya yang nggak tahu teman-teman, tapi rata-rata orang SMA susah lah, ya kan. Yang aja cuma kuahnya doang, ya kan, isinya nggak ada, pakai tempe, kuahnya aja yang banyak Pak. Iya benar-benar. Pak Budi ini luar biasa banget ya kan. Nggak kerasa loh, kita udah mau 1 jam, tinggal 5 menit lagi. Iya 1 jam. Ya. Masya Allah. Cuma ini kasihan udah banyak yang pada tulis pertanyaan. Boleh dong Pak Budi jawab salah satu, siapa nih yang mau dijawab pertanyaannya Pak Budi, silakan. Saya tadi ada nih yang nanya nih ya nih. Ini pasti yang sering ditanyakan orang sebagian besar. Dia nanya nih, mau nanya Pak Budi, ini dari Winda Nurafifah. Mau nanya Pak Budi, pernah nggak sih Pak Budi merasa sedih ketika kebaikan Pak Budi tidak diterima baik oleh orang lain, atau merasa dimanfaatkan orang lain karena kebaikan kita? Ada juga nih, ini satu tipe pertanyaannya dengan yang ini banyak rata-rata kita nanya nih. Ini sama dengan pertanyaan, kalau teman suka ngibahin kita, kita berbuat baik kepada mereka suka suudzon, gimana menghadapi seperti itu Pak Budi? Nah, caranya menghadapi teman yang katanya suka gibahin kita, suka jahatin kita, gampang caranya. Ajak dia makan. Selesai tuh. Benar. Ya ampun. Itu tuh saya ajak, wih mana bro, makan. Wih, diajak makan ya. Ajak makan kalau saya itu. Saya ajak makan. Terus saya ajak lagi dia, kita mau kemana gitu. Jadi kalau kita baikin dia. Ya kan? Luar biasa tuh. Udah. Ilmunya Pak Budi. Kalau saya begitu. Pak Budi, jujur, kalau aku masih belum tingkatnya, levelnya masih belum bisa kayak Pak Budi. Aku masih baru belajar untuk kayak ngirim hadiah. Jadi belum bisa, kalau ngajak makan bareng tuh masih belum bisa gitu. Jadi kirim hadiah. Kasih makanan, kasih hadiah udah. Saya kalau ada kira-kira kita nggak enak, kayaknya dia ini sama gua nih. Udah, bro, kapan kita makan gitu, ya kan? Makan, ya kan? Kasih dia sukanya apa nih kan? Nah, udah luluh dah tuh. Jangan kita jadi juga ngegibah. Makanya saya bilang nih, ini gibah nih bahasanya ini bahaya emang. Bahaya. Gibah inilah kita sehingga pikiran kita, ya tadi saya bilang, tidak melahirkan ide-ide kreatif untuk kita menjadi lebih baik.
ya kan? Ya tadi saya bilang ya, ini saya minta maaf nih, tapi ya mudah-mudahan ini jadi manfaatnya. Kenapa? Ya kan? Ya kan nih, kenapa orang di lingkungan padat? Ya kan ini kan saya juga pernah tinggal di lingkungan padat, ya kan? Ya kan? Kenapa? Biasanya orang suka tinggal di lingkungan padat. Biasanya dia lama dia menyelesaikan permasalahannya, karena dia banyakkan gibah. Benar. Ya, coba lihat orang di klaster-klaster tuh. Besok dia beli Mercy, BMW, karena dia tidak punya kesempatan untuk dia bergibah. Maka bikin gibah tinggalin aja, karena itu akan merusak pikiran kita, sehingga kita tidak melahirkan ide-ide yang cemerlang, ya kan? Jadi bener banget sih, masuk akal. Kalau ada orang gibah, jadi kita nggak usah ikut-ikutan, ya kan? Itu mendingan kita yang apa ke, ada kerjaan apa ke, gitu kan? Atau memang kita jalan gitu kan, gitu, ya kan? Jadi kalau ada kegiatan, jangan diam. Kalau begitu kita jangan kita naik sepeda aja lah, mendingan naik sepeda, ya kan? Gitu. Jadi benar. Tapi jangan ntar sepedanya ngegibah lagi, wah itu bahaya lah. Bahaya ya. Ya kan gitu. Iya, jadi gibah itu sangat berbahaya ya Pak Budi, bukan sesuatu hal yang sepele. Makanya nih saya bilang nih, ini buat karyawan nih. Kenapa kadang ada karyawan yang dia susah menyelesaikan permasalahannya? Maaf, kata saya mengentaskan kemiskinan dah, ngomong gitu deh, ya kan? Karena tadi dia karyawan itu banyakkan bergibah. Bosnya, ya kan? Oh gitu gini. Iya benar. Kita tertindas nih, gini. Siapa tindas? Ya kan itu kan? Mendingan baik, ya kan? Ya, karena tadi ketika dia banyak bergibah, ya dia memang tidak cemerlang itu pikirannya. Tadi, makanya saya di kantor suka itu sih Mbak Seli. Makanya tadi saya suka ini aja udah 5 tadi aja saya kasih anak-anak di kantor. Benar sih. Iya benar-benar. Nanti mereka udah tidak kalau yang kita produktif ya gitu. Makanya tadi saya bilang. Nah, makanya pertanyaan dari Ibu Junaida Naina 23, kalau teman suka gibahin kita, ya kan, ya udah ajak makan, nggak usah kita balas, kita ngomongin, ya kan, nanti kita nggak naik, jadinya kita nggak naik derajat. Jadi orang yang suka ngomongin orang itu, dia nanti nggak bisa naik derajat, ya kan, karena dia ide-ide cemerlang untuk apa nih mesti kita buat ke depan nih, karena dia pikirannya penuh dengan yang sebenarnya nggak usah dipikirkan. Saya tahu pasti Mbak Seli ini jarang begibah, orang disibuk ngurusin bisnisnya, ya kan gitu. Masya Allah, iya. Makanya mamanya anak-anak di rumah istri saya itu, saya bukain toko besi dia. Boro-boro dia ada begibah dia, dari pagi jam 8 dia udah ke tokonya. Udah ngurusin toko. Dan besi dia, ya kan. Makanya dia tidak punya kesempatan buat begitu gitu, ya kan? Iya, Masya Allah. Jadi mulai sekarang tinggalkan gibah, ya kan? Nah, tuh dia ya. Poin penting, tolong ya dicatat, ya kan? Yang tadi 5 berdoa, ya kan? Terus apalagi Pak Budi tadi berdoa terus? Terus biru walidain, orang tua. Orang tua itu penting banget, bahagiakan orang tuamu, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, hablum minanas, ya kan, perbaiki hubungan baik, ya kan, dengan saudara, dengan tetangga, dengan sahabat. Yang keempat, bersedekah, ya kan. Yang kelima, bersyukur, ya. Bonus tambahan dari Pak Budi yang keenam adalah buang gibah, hindari gibah. Pokoknya begibah itu tadi tuh bagiannya di hablum minanas, mesti baik sama orang. Benar. Kalau sama orang, ya kita nggak usah ngomongin dia, mau dia itu urusan dia. Ya kan? Iya, alhamdulillah Pak Budi, nggak kerasa ini kita udah mau habis waktunya, karena di Instagram cuma 1 jam doang waktunya Pak Budi. Pak Budi, makasih banyak atas sharingnya, Masya Allah. Sangat bermanfaat dan insya Allah banyak yang terinspirasi dari sharing Pak Budi ini, ya kan. Doa terbaik buat Pak Budi ya, sehat selalu, sukses terus, berlimpah berkah, ya kan. Amin amin ya robbal alamin. Pak Budi, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan.
belum pernah ketemu Mas Ibnu tuh, ya kan? Iya ya, insya Allah nanti kita ketemu, nanti kita sepedahan bareng. Ya, kapan saya lihat ke pabrik, main ke pabrik saya, ya kan? Iya pengen, insya Allah. Nah gitu. Salam sama Mas Ibnu ya. Siap, salam juga buat keluarga tercinta Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi